Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Tri Sulistianingsih. You can call me Tia. I'm student from fourth semester in English Education Department. Today, I'm going to explain what I know about critical thinking and how's the concept. And before it, this is related to competitive of debate. Okay, let's start. Is a topic that is quite popular in this era, and we must believe that critical thinking is an ability which can be developed by competitive debate. Karena pada dasarnya setiap manusia yang memiliki akal pemikiran yang masih waras itu akan mampu untuk memiliki kemampuan berpikir secara kritis. Dan critical thinking is a skill that not have in every person. Kenapa? Ya karena pada dasarnya secara umum manusia itu memiliki dua cara berpikir. Yaitu yang pertama, ada sistem yang pertama, yaitu sistem yang instan, dangkal, dan emosional. Nah di dalam sistem ini, untuk yang instan yaitu dimana dia ketika get information, dia langsung mengolah dalam pikirannya, lalu menghasilkan hal yang dangkal. Artinya ini bersikap, ini bersifat asumtif. Dan kemudian diolah oleh sikap emosional dari si pemilik pemikiran itu sendiri. Dan yang kedua, sistem yang kedua yaitu sistem mendalam, sistematis, dan perlahan. Ketika dia get information, dia akan menerima itu dengan perlahan, berpikir secara mendalam, lalu masuk pada sistematis, dan berpikir secara bersistem, lalu dia perlahan memprosesnya sesuai dengan bagaimana cara berpikir yang bijak dan baik. Nah, bagaimana critical thinking atau berpikir kritis ini berkaitan dengan debat kompetitif. Dan debat merupakan instrumen dari sebuah demokrasi. Dan dari sini sendiri, debat dapat menjadi sebuah bahan penguji suatu keputusan atau katakan saja keputusan sebuah pemerintahan. Ketika pemerintah kita membuat suatu keputusan, maka debat ini adalah bagian dari hal pengujinya. Yaitu bagaimana adanya tim oposisi dan tim government ini saling beradu untuk menghasilkan sebuah pemikiran atau memecahkan masalah sehingga menghasilkan solusi. Nah, untuk itu di dalam debat sendiri itu tidak hanya menjadi satu arah atau memiliki pemikiran yang selalu setuju dengan mosi atau hal yang akan dibahas dalam suatu debat. Nah, dalam debat kita juga harus memiliki prinsip setuju untuk tidak setuju. Nah, jadi ketika posisi kita di hal yang tidak setuju, maka kita juga harus bisa menyesuaikan pada posisi tersebut. Lalu bagaimana critical thinking ini bisa berjalan pada suatu debat? Yaitu pertama, ketika sebuah mosi itu diajukan, maka kita harus memahami konteks apa yang akan dibahas. Dan yang kedua, kita harus mengajukan solusi yang konkret atau yang dapat berdampak pada suatu mosi tersebut. Nah, yang ketiga, kita juga harus bisa meyakinkan si pembuat mosi atau katakan saja juri dengan pembuktian konkret atau pendapat yang kita ajukan beserta bukti-bukti yang ada. Dan di dalam penerapan pada debat sendiri itu terdapat bagaimana cara argumentasi kita tersampaikan. Yang pertama ada argumentasi filosofis dan yang kedua ada argumentasi praktikal atau terapan. Nah, argumentasi filosofis sendiri itu merupakan penjelasan logis yang menjabarkan pertimbangan secara filosofis. Yaitu terbagi dua, yaitu ada paternalistik dan utilitarian. Yang mana dalam penjelasan paternalistik dan utilitarian sendiri ini merupakan suatu kuasa yang sangat mutlak dimiliki oleh pemerintah atau si pembuat mosi dalam debat itu sendiri. Nah, lanjut ada libertarian atau deontologi. Selanjutnya ada perlindungan moral atau populisme efek jera. Jadi dalam konteks argumentasi filosofis ini sendiri itu mengacu pada pemerintah yang memiliki kuasa mutlak dari beberapa segi. Selanjutnya ada argumentasi praktikal atau terapan. Nah, dari sini sendiri argumentasi ini berbentuk penjelasan atau untuk menjelaskan alur dari dampak terlaksananya suatu kejadian. Hal ini bertujuan untuk menguatkan argumentasi
yang meyakinkan para juri atau pembuat mosi. Semuanya tersebut pasti ada di dalamnya, yaitu berupa kontribusi, respon, dan setiap orang berhak melakukan ini di dalam melaksanakan atau menerapkan critical thinking di dalam debat, yaitu bagaimana kontribusi dia terhadap timnya sendiri dan respon dia sendiri terhadap tim lawan untuk meyakinkan si pembuat mosi atau juri itu sendiri. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang critical thinking. Thank you for your attention. If I have a lot of mistake, I do apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.